dengan channel kita Monte Carlo Channel. Kita kedatangan seorang tamu nih. Jadi pengen buru-buru ngebahas dulu, jadi pakai kata sebuah nih. Ini kita kedatangan seorang tamu, Kang Langgeng. Alhamdulillah kita kenal sekitar udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu mengenal dunia bilah juga saya dari beliau. Dengan brand Ars Knife, mungkin teman-teman bisa searching juga itu Ars Knife. Kita kenalan 3 tahun yang lalu, terus tahun kemarin alhamdulillah mencoba untuk bekerja sama di pembuatan bilah. Alhamdulillah ini golok sembelih yang dipakai Idul Adha tahun kemarin. Kita menyembelih 15 ekor tanpa sembelih, alhamdulillah. Tanpa asah. Oh, tanpa asah. Nah. Udah mulai belepotan nih. Nah, kita kenapa memilih bahan yang bagus, panjang yang tepat mungkin dibanding teman-teman yang udah expert di penyembelihan. Kenapa saya memilih 30 cm? Karena biar ruang geseknya lebih panjang, penumpulannya juga lebih lama, karena hal yang sangat mengganggu gitu ketika menyembelih harus mengasah dulu gitu. Sedangkan kadang ketika pengasahan ulang itu dengan kondisi banyak jamaah yang melihat juga membuat kita gugup juga kadang-kadang. Jadi istiqomah sudutnya itu kadang suka melenceng, sehingga saya mempercayakan untuk produksi kemarin itu ke Kang Langgeng dengan menceritakan karakter kulit dari sapi Bali seperti apa, dan beberapa pengalaman kita juga sebelumnya di penyembelihan sapi Bali seperti apa, sehingga kalau istilahnya itu Kang Langgeng ini menerjemahkan keinginan saya sebagai penyembelih dengan bahan dan sudut asah yang tepat dengan kondisi kulit sapi Bali itu. Ini seperti ini. Bahannya ini bahan K460. K460. Umumnya orang nyebutnya O1. O1. Alhamdulillah ini tanpa asah, cuma setelah Idul Adha kita asah kembali, karena kalau total sih penyembelihan ini sekitar 21 ekor. Masya Allah. Cuma di beda hari Ya. Alhamdulillah. Sehingga dari yang namanya pembuatan pertama memang kurang bisa sempurna kan. Kemarin juga saya pesannya tidak waktunya tidak terlalu lama, sehingga ada beberapa kekurangan yang saya rasakan dari pegangan, terus sudutnya juga. Jadi pengen disempurnakan di tahun sekarang, sehingga membantu teman-teman yang menyembelih sapi Bali dengan karakter golok yang tepat. Jadi dari 2 golok ini kita dari handle-nya disempurnakan untuk produksi selanjutnya, sehingga di seri Motecar, di golok sembelih Motecar yang sekarang ini saya mempercayakan kembali kepada Kang Langgeng. Mungkin kita langsung bahas ini, Kang. Kira-kira setelah tadi sebelum take action saya membahas mengenai bilah ini, gimana nih Kang yang tepat untuk tahun sekarang? Tahun sekarang ya, yang pertama tadi terjadinya komunikasi antara Kang Yoga sebagai pihak Motecar dan saya yang bertanggung jawab di Ars Knife ini untuk memproduksi, butuh tadi masukan dari handle, bentuk bilah dan lain. Alhamdulillah ini ketemu nih dari komunikasi ini. Yang pertama dari handle. Nah, dengan handle bentuk yang ideal, akhirnya kita temukan untuk macam-macam dari karakter tangan orang Indonesia. Pertama itu tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar, maka kita ambil kurang lebih 9,5 sampai 10 kurang lebih untuk jarak dari lekukan pangkal dan ujung. Itu kurang lebih 9,5 sampai 10 cm. Terus untuk kepanjang total keseluruhan itu 13. Nah, terus untuk bilah tadi kena untuk
kebutuhan juga karena untuk rata-rata pemula ya dalam penyembelihan itu 30 cm. Mungkin kalau buat orang-orang yang jagal mah terlalu panjang itu. Untuk lebar itu kurang lebih 4,3 cm. Ke depan itu dia agak mengecil, tapi tidak terlalu kecil atau meruncing tidak. Tapi disesuaikan nanti untuk prosesnya. Untuk bahan pastinya nih, pasti kita lebih pakai bahan-bahan yang dan pengolahannya, prosesnya kita maksimalkan. Jadi nanti jangan ragu seperti untuk penggunaan dari bilah-bilah montekar ini sudah melalui proses uji sampai kita uji ke lab laboratorium. Dan sudut asa pastinya ini yang sering orang tidak paham tentang sudut asa. Kita pakai di standar 16 sampai 20 derajat. Itu persisi. Jadi saat dia membentur atau terkena kulit-kulit seperti sapi balik karakternya kayak juga itu mampu dia tahan bisa sampai 20 atau lebih pastinya. Ya memang untuk penemuan antara sudut yang 16 sampai 18 derajat ini ini adalah hasil diskusi saya dengan Ustadz Yusuf itu kan. Karena setelah pelatihan itu terjadi rolling. Terjadi rolling pada pisau pabrikan yang bermerek gitu. Coba pengasahannya itu di sudutnya itu terlalu tipis sehingga untuk sapi Bali dengan ketebalan kulit yang lebih gitu dan kekerasan kulit lebih dari sapi-sapi lain, memang ya alhamdulillah setelah diskusi menemukan di sudut 16 sampai 18 derajat kemarin. Ya, idealnya seperti itu. Nah, untuk bahan kita gunakan bajanya itu L6 yang dia mempunyai karakteristik itu tahan karena dia ada kandungan karbida yang untuk ketajamannya itu lebih awet ketimbang bahan-bahan 1055 atau sekelasnya per itu atau per Willis punya juga sebagian. Nah ini atau 8670 itu seperti bahan-bahan circle atau apa untuk gergaji batu dan lain-lain. Ini L6 itu di atas. Nah treatment pastinya kita menjaga. Contoh saat finishing itu kan kalau terjadi suhu yang terlalu tinggi panas itu bisa menurunkan kekerasan dari bajanya sendiri gitu. Jadi benar-benar kita jaga dan kualitas pastinya insya Allah. Ya memang ini kalau untuk ketajaman sih bisa diuji di sini. Ya agak serem juga sih kalau megang-megangnya gitu. Jadi memang ketajaman tuh salah satu faktor yang menentukan keberhasilan selain keregangan leher dan teknik perhubungan gitu atau pengikatan. Ya memang harus hati-hati juga sih untuk teman-teman pemula seperti saya mengenai bilah ini gitu. Ini bisa kita mulai diskusi perancangan bentuk dulu ya. Mungkin teman-teman bisa ditonton terus. Kita mau ngobrol yang memang agak serius nih, harus ngobrol berdua dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillah nih sudah deal mengenai bentuk, penyempurnaan handle, penyempurnaan kemiringan, penyempurnaan panjang juga, karena kita ini membuat agak banyak nih kalau sekarang. Untuk jumlah mungkin nantilah. Alhamdulillah kita sudah deal mengenai harga, mengenai bentuk, desain handle, desain pisau, bahkan sampai desain sarungnya juga sudah deal lah. Tinggal saya ngasih beberapa foto-foto atau logo Motekar sehingga bisa diproduksi. Mohon doanya buat teman-teman, mudah-mudahan produksi golok Motekar seri 1 ini lancar. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, atau mau ada yang nanya-nanya bisa lihat di deskripsi kita ya.
atau di komen-komen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi cek ini nih golok yang akan diproduksi buat seri pertama dan seri kedua sekaligus. Ini memang ada crack lah, ada retakan. Mungkin nanti kita bisa nanya ke ahlinya gitu, penyebab retaknya ini kenapa. Ini juga ada yang sudah di ada juga retakan, masih satin, belum mirror, ada retakan juga. Oke, nanti bisa kita tanya langsung ke empunya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih udah ketemu sama empu gandringnya golok Motekar seri 1 dan 2. Ini nih memang seperti yang tadi kita bicarakan di bengkel, ini ada beberapa yang crack nih. Jadi kita interogasi empu gandringnya nih. Kenapa bisa crack seperti ini ya? Ya, bisa crack seperti ini. Pertama kita jelaskan dulu, ini bila untuk jadi seperti ini melalui 4 poin yang harus benar. Yang pertama dari bahan, kita harus tahu bahannya itu apa yang digunakan. Terus kedua proses, termasuk pembentukan, penempaan itu kayak juga. Yang ketiga proses HT nih. Nah ini yang buat jadi crack itu proses di HT atau penyepuhan. Nah terakhir finishing. Nah ini modelnya sudah finishing. Ini belum, ini baru proses HT. Tapi kalau dilihat tidak terlihat ya, paling kelihatan harus dengan teliti baru kelihatan ada crack. Ini ada sudah nampak setelah terakhir finishing. Nah proses HT ini bisa dia terlihat ada crack ini. Rupa-rupanya suhu dari baja ini itu melebihi melebihi dari standarnya bahan. Seharusnya dengan panas kurang lebih 860 sampai 870 derajat itu dia tidak crack. Cuman ini melebihi, bisa sampai 890-an kan juga. Jadi dia terjadi crack. Nah ini bisa terjadi crack tadi karena suhunya berlebih. Kalau suhunya kurang, efeknya gimana? Efeknya tidak terjadi crack, cuman dari bajanya sendiri kerasnya tidak maksimal. Gitu. Jadi bisa dalamnya atau masaknya dia masih ada yang lunak sebagian. Jadi dia harus pas lah. Gitu. Karena ini masih manual. Ini berarti bahannya bahan L6 ya? L6 ini. Nah, ya buat teman-teman yang kurang mengetahui metalurgi seperti saya, ini bahan L6 ini memang cocoknya itu disipuh pada suhu 860 sampai 70. 860 sampai 870. Jika lebih ya memang ini terjadi crack seperti ini dengan ketebalan dan ketipisannya. Juga. Ya, nah, baik untuk masalah crack ya, alhamdulillah sudah ada penjelasannya. Mungkin untuk hal-hal lain nanti kita bisa jelaskan di beberapa detik berikutnya.